memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah yang kami sanjung di tempat yang tinggi. Kami rindu Engkau nyata di tempat ini Bapa. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Orang rindu bahkan kemuliaan Tuhan hadir. Katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau happy, kita mau bersuka cita. Karena Dia yang menggirangkan kita dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kita tinggalkan setiap beban kita tinggalkan setiap permasalahan kita. Mari dong katakan, kiri kananmu beri tos, katakan mari bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bersuka cita. Satukan tepuk tangan, satukan pujian. Haleluya. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan dengan penuh ucapan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku
goyang sukacita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba waktunya saya persilakan untuk kur umum, Bapak, Ibu maupun remaja, boleh maju ke depan, kita memuji nama Tuhan.
Firman Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktunya kita memberi buat Tuhan. Petugas persembahan pertama boleh menjalankan tugasnya. Kita mengasihi Tuhan dan kita memberi Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersukahi hamba-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dan Yesus baik, Dia tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik. Mari sama-sama saya jemput untuk bangkit berdiri. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Oh, tak pernah berubah Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita, setiap hidup kita. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta urapan Tuhan. Urapi setiap hati kita untuk menerima sebagian dari firman. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau selalu mengasihi Engkau. Kami mau selalu percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Haleluya. Oh, sekalipun Kau tinggalkanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah Bapa di dalam surga yang mulia. Sungguh Engkau baik bagi kami, kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, pada hari Sabat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saja di mana kami akan menikmati kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan. Demikian pula Roh Kudus mempersiapkan hidup kami untuk Tuhan Yesus mendapatkan kebenaran Allah sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup dan dasar hidup yang bakal hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah dan menikmati janji-janji Tuhan. Mengurapi kami dan menyucikan ruangan ini, dan tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Haleluya, bahagia hanya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini, beberapa kita yang ada boleh kita datang kembali untuk hadap tahta anugerah Tuhan, menikmati penyataan Tuhan, kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes atau Yahya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbicara mengenai dipulihkan. Dipulihkan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di mana berbicara seseorang dalam Alkitab itu berbicara mengenai gereja Tuhan.
gereja Tuhan saya dan saudara. Saudara kita semua sebagai gereja Tuhan, yaitu tujuan akhir hidup kita adalah surga. Itu sebabnya kita semua sedang menuju yang namanya kesempurnaan. Untuk menjadi sempurna harus melewati namanya yaitu proses. Melewati, masuk dalam proses. Proses apa yang harus sedang dijalani bagi setiap orang Kristen? Sesuai dengan firman Allah. Pagi ini kita akan lihat dan belajar dalam kisah dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan yang terjadi di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang namanya Betesda. Betesda. Betesda artinya rumah kemurahan, rumah anugerah. Saudara, rumah belas kasihan, rumah kasih karunia. Dan kita lihat di sini saudara, kuasa iman atau iman yang berkuasa itu akan yaitu mengubah setiap kehidupan kita. Perubahan rohani dan perubahan secara fisik. Perubahan jasmani dan dalam arti penyembuhan fisik. Saudara, kita lihat yang pertama apa yang terjadi di sini. Dalam ayat tadi saudara, berbaring sejumlah besar orang sakit. Kira-kira berapa jumlahnya? Besar loh. Kalau kecil berapa jumlahnya kira-kira? Halo? 10, 5? Tapi sejumlah besar bisa juga ratusan orang. Namanya sejumlah besar. Yaitu orang timpang, orang buta, orang lumpuh. Berarti sejumlah besar orang-orang yang punya masalah. Oh, sejumlah besar yang punya masalah, saudara. Hidupnya rapuh. Hidupnya susah. Hidupnya menderita. Rapuh, mungkin juga kalau saya katakan dengan bahasa kasar bobrok sudah dalam segala hal. Baik jasmani maupun rohani. Saudara rapuh. Orang rapuh berarti orang yang tidak berdaya. Dan kita lihat selanjutnya saudara dikatakan yang bersejumlah besar orang sakit. Yaitu orang yang bermasalah, punya masalah yang besar. Bukan masalah sepele, masalah kecil. Dan selanjutnya dari sekian orang banyak yang sakit. Tapi mengapa dalil dikata sekian banyak yang jumlahnya besar, hanya satu orang yang disembuhkan oleh Yesus. Mengapa tidak semua? Kita sudah bilang Tuhan sudah adil yo, pilih kasih kan begitu. Ya, Tuhan itu maha adil dan Tuhan penuh dengan kasih. Tentu di sini mengandung satu pelajaran yang penting bagi kita pada pagi hari ini. Mengapa dari sejumlah besar hanya satu orang yang disembuhkan oleh Yesus? Sembuh berarti apa? Dipulihkan. Kembali seperti semula. Berarti orang lumpuh ini sebelum lumpuh bisa berjalan. Berjalan dengan normal, saudara. Ya, pernah berjalan dengan baik, berjalan dengan normal.
lalu sakit dan lumpuh. Saudaraku kasih, kalau kita ke belakang, jauh ke belakang, demikian pula Adam dan Hawa. Pada awalnya semula dia hidup sempurna, memiliki gambar dan rupa Allah. Sempurna kan, gambar dan rupa Allah. Hidup dalam kemuliaan, dalam keadaan kesempurnaan. Tetapi sekejap jadi rusak gambar Allah itu. Kenapa? Melanggar firman Tuhan. Dia berdosa. Maka hilanglah kemuliaan Allah itu, sifat Allah itu hilang. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat hilangnya kemuliaan Allah. Dosa itu membuat pisahnya hidup kita dengan Allah. Rupa Allah itu jadi rusak. Tak lagi wujud gambar Allah ada dalam manusia. Yang ada dalam gambar wujud Allah siapa? Iblis. Karena Adam dan Hawa lebih cenderung kepada perkataan iblis, suara dunia daripada suara Allah. Mempengaruhi tubuh jiwa rohnya, mengubah dalam hidupnya, saudara. Jadi jahat, saudara. Ada iblis yang baik, wangi golek duit, wangi golek duit, dadekno sugih. Iblis bisa, saudara, bahkan lebih cepat daripada saudara orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan memberikan berkat, Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu. Tetapi saudara punya kewajiban. Allah tidak pernah menuntut, tapi saudara punya kewajiban. Apa? Halo? Kalau Tuhan memberkati saudara, melimpahkan kasih karunia, kewajiban saudara apa? Jawab sendiri, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tetapi kalau iblis memberikan berkat, keuangan, kekayaan, dia akan menuntut. Yang dituntut apa? Nyawa saudara. Gantinya harta itu. Nah, saudara kasih, dalam di sini dikatakan kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah, nah itu tadi, kematian kekal. Maut itu kematian, neraka, saudara. Itu upah dosa adalah, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Antara iblis dan antara Allah, antara dunia dan antara Allah. Demikian pula kalau saudara mengikuti kehidupan dunia ini, rupa dunia yang ada dalam hidup saudara, sehingga manusia jadi kedonyan. Saya tidak akan uraikan itu. Kasih karunia, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, jelas di sini, saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi manusia dipulihkan, disembuhkan, saudara, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Harus percaya ini. Jadi manusia dipulihkan, disembuhkan, saudara, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu menuju tanah Kanaan.
akhir hidup tanah Kanaan. Tujuannya adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia keluar dari Mesir sampai Kades Barnea. Ulangan pasal 1 dan pasal 2, tapi pasal 2 ayat 14 saja. Setelah keluar dari Mesir sampai Kades Barnea, perjalanan 1 tahun, berjalan normal. Tapi dari Kades Barnea ke Sungai Seret 38 tahun muter, gak sampai-sampai. Boleh saya katakan lumpuh, ndak iso maju, muter. Itu orang Israel. Dari Sungai Seret sampai ke seberang Yordan, itu jangka waktunya 1 tahun dan bisa berjalan lagi normal. Dapat berjalan dan berjalan dengan normal, bahkan sampai masuk tanah. Saudara kasih, dan mengapa bangsa ini 38? Seharusnya ditempuh dengan jarak yang pendek, waktu yang pendek sampai seperti ini. Kita tahu apa yang dilakukan bangsa Israel? Saudara baca itu ayat yang sebelum ayat yang pertama, pasal 2 ayat pertama. Nanti kita akan lihat di sana. Bangsa ini selalu ngomel-ngomel, selalu bersungut-sungut. Padahal Tuhan memberikan pertolongan, mujizat, pemeliharaan dalam hidup. Dipelihara tanpa mereka bekerja, dikasih makan gratis. Karena ada makan gratis. Ya, ada makan gratis? Belum? Di kantor? Halo? Dulu saya pernah masuk di kantor, ada tumpuan makanan. Pak, ambil saja. Berkah. Saudara pernah alami itu, terima itu? Nah, saudaraku kasih, ya, dia dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, tapi tidak tahu berterima kasih. Umat yang tidak tahu berterima kasih, umat yang tidak tahu bersyukur. Bahkan yang lahir dari Mesir, ya, tidak ada seorang pun yang masuk tanah Kanaan kecuali 2 orang. Siapa namanya? Halo, dengan suara keras. Kaleb dan Yosua. Dari sekian banyak ribuan, jutaan orang, dikatakan hampir 3 juta. Hanya 2 orang, yang lainnya mana? Saudara, di sini sekarang kita lihat proses disembuhkan dan dipulihkan. Nanti kita akan sampai ke sana. Prosesnya apa? Pertama, Yesus mengajukan pertanyaan. Ditanya. Proses untuk sembuh, proses untuk dipulihkan, Yesus mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Maukah engkau sembuh? Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang ini? Baru ditanya dulu, apa sulitnya? Hei, bangkit, bangun, sembuh. Kira-kira bisa enggak? Tetapi mengapa Yesus mengajukan pertanyaan dulu? Maukah engkau sembuh? Mengapa Yesus tidak bertanya, kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Yang ditanya bukan percayanya. Karena orang ini belum percaya Yesus, belum beriman kepada Yesus. Belum punya iman. Maka ditanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau siang hari ini Tuhan tanya kepada saudara, engkau duit? Setengah mau.
Ragu-ragu berarti. Maukah engkau kaya? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau selamat? Maukah engkau masuk surga? Saudara, luar biasa. Tetapi apa yang dijawab? Orang ini menjawab, saudara. Di sini dikatakan, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus ngetes, menguji orang ini, saudara. Ya, maukah engkau, saudara? Di sini, saudara, adakah kemauan, kerinduan, keinginan, gairah, tekad, semangat yang dalam untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Jadi maksudnya itu. Jadi mau itu ada kerinduan, ada kemauan, ada keinginan, ada gairah, tekad, semangat yang begitu besar. Katakan sekarang menggebu-gebu, saudara. Jadi artinya tidak ada unsur paksaan, dipaksa, kepeksa, tertekan, merasa abot, merasa berat. Ada kemauan. Halo, saudara datang di sini ini. Apakah saudara merasa rindu, ada kemauan, apa terpaksa, dipaksa, atau karena sungkan? Takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pertanyaan ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan, saudara, harus dengan tulus, ikhlas, dengan kasih. Saudara, adakah saudara melayani di pujian WL Singer terpaksa? Adakah saudara main musik pada waktu saudara tugas merasa terpaksa? Rasanya. Pernahkah saudara datang di gereja ini pada pagi ini terpaksa? Timbangannya aku nang omah nganggur, tak nang gereja. Gereja malah tertemplak firman, kesindir firman, gak entuk apa-apa, mangkel atine. Terpaksa, dipaksa. Banyak orang-orang kerja hari Minggu di rumah. Wong jopo lho Pak, gak nang gereja. Kalau saudara ditanya begitu, aku gak iso ndelerai, saudara. Hari Minggu tengok-tengok nang gereja atau jalan santai, tetapi ndak ke gereja. Wong jopo sing tanya, Pak, Bu, kenapa? Maaf saudara, kalau saya gak iso ndelerai. Maaf saudara. Kalau ada orang luar sampai tanya, bahwa mereka tahu bahwa setiap minggu itu orang Kristen harus beribadah. Halo? Sepi. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi harus dengan kesadaran. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih, dipulihkan? Dan orang lumpuh ini jawabnya apa? Lagi segala sesuatu yang sudah kerjakan untuk Tuhan tidak boleh terpaksa, terbeban, abot. Baru saja maaf saya dengar, saya pikir ini luar biasa. Dia punya inisiatif dalam pelayanan. Waduh, ternyata saudara, katanya mereka terlalu berat dibebani di gereja. Wis melakukan ini itu wis gak bener. Karena apa? Rupa-rupanya bolos, saudara. Bukan tulus. Sudah mau diberkati Tuhan, terima mujizat Tuhan, dipulihkan Tuhan, lakukan dengan tulus, dengan sukacita. Saudara.
Dan kita lihat saudara apa yang menjadi jawaban orang lumpuh ini. Saudara baca ayat yang ke-7. Tidak ada orang pertama yang mau membawa kami masuk ke kolam. Sebab apa orang itu semua menunggu malaikat datang untuk goncangkan kolam itu. Kira kolam itu siapa yang masuk duluan, ya yang sembuh, menunggu. Ya. Jadi kata jawabnya, tidak ada orang yang gotong saya. Begitu saya namanya lumpuh ngesot saudara ya, atau berangkang saudara ya. Di sini dikatakan orang lain mendahului aku. Jawaban inilah yang menyebabkan saudara orang ini 38 tahun menderita rapuh, tak berdaya, sengsara. Ya saudara. Tidak sembuh-sembuh, tidak dipulihkan. Jawaban ini. Dia begitu mau masuk ke kolam, orang lain mendahului. Saudaraku kasih dalam Yesus, orang lain mendahului. Jadi saudara, orang ini mengharapkan usia. Dia ke gereja mengharapkan gereja. Mengharapkan pendeta, gereja untuk dapat bantuan dari pendeta. Rupanya gereja tidak hanya memberi. Pendeta kalau dia itu diundang ada masalah, dia cerita hanya bisa memberi doa, beri firman dan doa. Padahal kami perlu perut. Ya yang diharapkan perlu. Akhirnya apa? Mereka kecewa, mereka pindah gereja. Ya silahkan. Dan ya kan, tidak kita bisa masalahkan, tidak bisa kita salahkan. Masalahkan. Ini banyak orang-orang dan ini terjadi di akhir zaman ini. Hari-hari ini. Saudara, katakan di gereja hanya mendapat firman dan doa. Padahal kami harapkan satu materi yang dia tidak mendapatkan itu. Makanya dia tidak sembuh. Hidupnya tambah rapuh, tambah susah. Saudara. Demikian pula kalau kita hidup dalam organisasi. Sudah belajar banyak saudara. Hanya yaitu berharap kepada organisasi. Ternyata organisasi tidak mau tahu bahkan membuat kecewa. Seperti tadi, hanya mendapat firman dan mendapatkan doa, akhirnya dia kecewa, dia pindah. Demikian pula para gembala-gembala mengharapkan yaitu organisasi. Tidak berbuat apa-apa, tidak peduli dan seterusnya. Akhirnya kecewa, dia pindah organisasi. Ini yang membuat sembuh-sembuh. Luka hati, luka batin. Jiwanya tak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Dia kecewa. Dapat apa-apa. Kenapa mengharapkan materi? Berharap kepada manusia, saudara. Ya, tadi akhirnya sakit hati, kecewa, ada akar pahit. Mereka tinggalkan. Bangsa Israel kembali. Bilangan pasal 11 ayat 4 dan sampai ayat 5. Bangsa ini dia hanya pikirannya Mesir. Saudara baca itu ya, kita akan baca. Pikirannya, hidupnya tertuju pada Mesir, pada dunia. Dia dikasih makan gratis oleh Tuhan, namanya mana. Bosen.
ingin kasih, saudara. Meskipun bangsa ini ngomel-ngomel, bersungut-sungut, saudara, bukan kasih. Kasih. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara baca ayat yang kasar, tolong pasal 11 ayat yang pada tentang nasib dan ketika bangkitlah kemudian api di yang ayat yang berteriaklah bangsa berdoa dan ayat yang menangkat itu api dan ayat yang keempat orang-orang mengatakan Allah yang mengatakan dan orang bajingan tanda mau. Saudara pernah dikatai bajingan? Waktu apa? Sopo sing ngatai? Apa itu bajingan? Wahai orang jahat, saudara. Wahai orang jahat. Hanya kalau sudah dikata-katai elek-elek tidak. Saya pernah mengalami itu. Malah disebut pendeta. Kalau ahli bajingan, katakan orang yang kurang ajar ini, di antara mereka kemasukan nafsu makan gelojo, saudara. Nangis mereka. Siapa yang akan memberi? Ayat 5. Kita teringat ada ikannya itu. Yang kita makan dengan tak bayar apa-apa. Bawang putih, bawang merah, bawang. Ini pikirannya hanya makan. Di sini kita mati kelaparan. Saudaraku kasih dalam. Mereka tidak ada kerinduan untuk masuk tanah Kanaan, tapi pikirannya ke Mesir, ke makanan, ke materi, saudara. Ya, tidak ada kerinduan untuk yaitu mereka masuk tanah Kanaan. Pikirannya dunia. Padahal akhir hidup orang Israel, tanah perjanjian, akhir hidup kita adalah surga. Demikian pula kisah mengenai bilangan pasal yang ke-13. Tuhan mengutus 12 orang dari tanah Kanaan. Dia melihat fakta, saudara, bahwa Kanaan limpah susu madu, betul. Mereka membawa bukti, yaitu satu tandan. Satu tandan itu satu apa namanya? Dompol. Anggur dipikul orang dua. Sudah bisa bayangkan. Ya, itu fakta, memang benar. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bukan titik tapi koma, tetapi bangsa itu besar-besar. Apalagi bangsa Kanaan, yaitu bangsa Kanaan, bangsa enak itu seperti buto. Tahu buto? Tahu Pak Segar apa buto? Raksasa. Kita ini kecil seperti belalang. Kita diselentik aja hilang. Tapi dua orang ini dia menenangkan. Tidak
Justru kita yang akan yaitu mengalahkan bangsa itu. Mereka akan kita telan habis. Yang menunggu mereka sudah hilang, sudah minggat. Mak, jangan bersungut-sungut kepada dia membawa kabar buruk. Dua orang ini menenangkan, malah mau dikerutuki watu. Hidup dalam kebenaran itu, saudara, pertahankan kebenaran tidak gampang. Banyak orang yang menentang, tidak dibolo. Ya enggak, saudara. Seperti itu, karena apa? Dia tidak punya kemauan untuk memiliki tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Hanya dua orang yang masuk tanah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan lihat, saudara, jika siang hari ini Tuhan Yesus tanya kepada tadi katakan maukah dipulihkan, ya saudara akan menjawab tentu dengan mau. Tidak seperti maukah engkau selamat? Maukah engkau beribadah? Maukah engkau hidup ikuti persekutuan doa, berdoa, beribadah? Maukah engkau? Kalau saudara yaitu pikiran saudara surga, tentu tidak usah ditanya. Nah, tujuan saudara surga tidak usah ditanya, tidak usah diajak. Saudara akan berjalan. Yang membuat saudara tidak bisa berjalan karena lumpuh. Dia harus dipotong atau ditanya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat bagian selanjutnya. Bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama Yesus mengajukan pertanyaan. Bagian yang kedua adalah inisiatif Allah sendiri, yaitu dipulihkan. Pemulihan. Jadi pemulihan dipulihkan itu berdasarkan yang pertama, pilihan dari Allah. Kok bisa? Dari sekian banyak orang, hanya satu orang yang disembuhkan, berarti pilihan. Dari sekian banyak jumlah penduduk di dunia ini, tetapi sedikit yang dipilih, saudara harusnya berbangga hati. Saudara itu umat pilih. Yohanes pasal 15 ayat 6. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus katakan. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Amin. Berarti saudara adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, kalau sudah dipilih berarti Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Memulihkan saudara. Mengapa saudara masih takut dan khawatir? Cemas? Dipilih oleh Tuhan. Saudara, berdasarkan apa Tuhan memilih kita? Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Aku memilih kamu. Kamulah suatu imam. Kamu adalah yaitu orang yang dikhususkan oleh Allah. Kita semua. Jadi Allah memilih kita, bukan kita banyak. Itulah umat yang disayang oleh Tuhan. Kita dipilih karena Allah mengasihi kita. Amin. Jatuh cinta kepada kita. Makanya siapakah? Bersyukur. Pilihan itu berarti berharga dan mulia, betul? Istri yang dipilih oleh suami, berarti di hadapan suami mulia dan berharga. Betul? Istri-istri, suami-suami, itu berharga di hadapan suami saudara, di hadapan istri saudara. Bukan istri orang lain, suami orang lain, berharga dan bentuknya bagaimanapun. Ada bentuknya langsing, ada langsung.
Tetapi di hadapan suami istri adalah ada yang langsung, ada yang langsing. Dulu langsing, saiki jadi. Tetapi tetap itulah Yesus kepada saudara. Dipilih. Makanya saudaraku kasih, kalau umat pilihan itu ada apapun, repot menghadapi masalah, kesulitan, diolok, sekali Yesus tetap Yesus. Dia tidak akan tetap maju. Jadi kalau ada orang Kristen tinggalkan Kristus, ya pergi ke percayaan yang lain, saudara itu kan pilih. Makanya orang Kristen yang pindah, orang Kristen tidak akan bermasalah, bukan pilih. Dan kalau mereka tidak dipilih, Tuhan akan pilih yang lain. Kalau dia tidak bisa memelihara keselamatan, menghargai pilihan dan yaitu pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, Tuhan akan alihkan kepada yang lain. Kalau saudara tidak mau dipakai oleh Tuhan, saudara punya karunia talenta dipakai untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan alihkan kepada orang hilang saudara. Saudara yang terima berkat, terima upah, jerilah tidak sia-sia, katakan hilanglah semuanya itu. Amin. Jadi saudara, hargakan pilihan Tuhan. Dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk memuliakan, untuk bergereja, untuk melayani Tuhan, pekerjaannya. Jadi berdasarkan pilihan. Makanya ada orang katakan, jadi Kristen. Apa? Kalau meskipun dekat setiap hari bersama, kalau tidak dipilih Tuhan tidak akan. Semua itu dikatakan kalau Bapakku tidak menarik mereka memanggil, tidak bisa datang. Nah, dan pertahankan itu. Kamulah umat, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara harus bangga jadi orang Kristen, bukan malu. Karena saudara adalah miliknya tuh, bukan miliknya dunia. Yang akan bisa, nah, Tuhan pasti masuk surga. Yang kedua, saudara, berdasarkan anugerah kemurahan Allah, dari banyak semua orang ini hanya satu yang diperhatikan. Mau diperhatikan Tuhan melihat saudara, Tuhan memperhatikan saudara. Saat ini kita diperhatikan oleh, aku kok gak diperhatiin. Kadang ya inilah namanya manusia, kan jemaat banyak. Baru salaman belum selesai, yang satu sudah jadi sudah noleh ke sana. Tersinggung, salaman kok gak nguasi aku. Gak diperhatikan oleh gembala, ibu gembala. Ke gereja cari perhatian, saudara-saudara akan kecewa. Tadi dikatakan berharap perhatian dari manusia, pertolongan dari manusia, kecewa, bahkan malah tambah rapuh hidupnya. Tapi kalau perhatian dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Diperhatikan berarti diopeni oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saya bisa memelihara jemaat hanya melalui firman secara rohani. Terus banci saya tidak bisa, saudara. Atas anugerah kemurahan Tuhan, dari orang banyak ini hanya satu saudara semua yang ada diperhatikan. Amin, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dan ayat yang ketiga, bagian yang ketiga sekarang, setelah mendapat perhatian, di sini ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang lumpuh. Apa ayat adalah perintah Tuhan, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Pertama bangun, kedua angkat tilammu, yang ketiga berjalan. Apa perintah ini kok terlalu kecil? Kok gak iso melaku tahun loh, kok langsung kon tangi, kira-kira gimana? Bangun, angkat tilammu, kok melaku gak iso kok manggul kasur, saudara. Aneh kan? Perintah ini, saudara, berat
Tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Tetapi itulah perintah Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Sebabnya di perintah Tuhan ini membutuhkan namanya ketaatan. Dengar firman Tuhan. Taat berarti dengar firman Tuhan langsung lakukan firman. Saudara, bangun. Dia tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan. Sekarang malah suruh ngangkat tilamnya. Rupanya saudaraku kasih, Tuhan mau mengobrak-abrik orang yang lumpuh. Dibalikkan, ditunggang balikkan. Yang di bawah taruh di atas. Orang lumpuh ini semua terikat dengan yang di bawah ini. Surnya dunia ini. Tinggal di dalam dunia tal lumpuh. Artinya apa saudara? Bagi kita semua Tuhan mau balik sekarang. Pikiran kita bukan dunia, terikat oleh dunia. Tapi pikiran kita kepada sumber segala-galanya. Berpemulihan, sumber kesembuhan. Makanya firman, jika engkau telah dibangkitkan bersama, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Di atas itu adalah Yesus. Atas adalah surga, kemuliaan saudara. Jadi seperti itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan mau balikkan. Pagi ini juga saudara berpikir sempit. Gak mungkin, gak bisa. Gak mampu. Tuhan balikkan. Pikiran-pikiran yang negatif kita harus buang. Makanya Rasul Paulus dalam keadaan dia di penjara, dia memberikan nasihat penghiburan kepada. Dia dalam keadaan susah tapi bisa menghibur orang yang susah. Bersukacitalah. Pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dan ayat ke-8, segala sesuatu yang baik, yang indah, yang manis, yang didengar, yang dirasakan, pikirkanlah itu. Hal-hal yang baik, saudara. Pikirkanlah itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, dia menderita. Dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan membalikkan situasi kondisi yang rapuh, rusak, bobrok, menderita, sengsara. Ya, di sini katakan, ya, macet, gagal, total. Tuhan akan berikan kekuatan, amin. Kuasa dari Tuhan. Kau akan terima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Yaitu sesuatu yang baik, yang utuh, berharga. Sukacita, damai sejahtera, lancar, berhasil, sukses, itu Tuhan akan berikan. Tak bisa macet, gagal, sepi, jangan kita pikir seperti Tuhan akan balikkan saudara. Dan hasilnya luar biasa. Dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, lakukan dengan iman, hasilnya luar biasa. Amin. Jadi kata kunci apa di sini pagi hari ini? Dengar firman Tuhan, perintahnya. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Hasilnya luar biasa. Ayo kita ngomong bersama. Dengar firman Tuhan. Lakukan dengan iman. Hasilnya luar biasa. Ayat 9 apa? Sembuh. Saudara. Ada 2 ayat lagi saya sampaikan. Pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ayat yang sangat terkenal, saudara. Di sini usahanya gagal total. Gagal total, ketemu dengan Yesus, dengar firman. Bawa perahumu ke tempat yang dalam. Barkan. Kalau saudara gagal, kata kunci, dengar firman Tuhan dan lakukan perintahnya.
gagal total. Bawa perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Petrus melakukan. Bagiannya Petrus, dia harus bawa perahu ke tempat yang dalam. Perahu itu hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Kita bawa kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Meningkat dan meningkat, meningkat dan meningkat ke atas. Itu bagian kita. Bagian yang kedua, tebarkan jalamu. Jala ini pekerjaan. Tebarkan jalamu. Dia lakukan dengan iman. Saudara punya kaki untuk berjalan. Melangkah dengan iman. Punya tangan, saudara. Kerjakan semua dengan iman. Selebihnya tugasnya Tuhan. Perintahkan ikan-ikan masuk dalam jala. Amin. Mau lihat itu? Contoh yang kedua, saudara, Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Mengenai siapa? Keluarga ini sedang sedih, susah karena ditinggal orang yang dikasih, yaitu ada 3 bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus mati. Yesus berkali-kali mengakulah kebangkitan dan barang siapa yang percaya meskipun mati akan hidup. Tuhan mau menghidupkan lagi. Saudara. Tetapi ada tugas yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh Marta dan Maria. Gulingkan, pindahkan batu ini. Perintah ini juga perintah yang tidak masuk akal. Sedang sedih, sedang susah. Seorang wanita suruh menggulingkan batu yang besar penutup pintu kubur itu. Tidak masuk akal. Tapi itu yang dikerjakan oleh Marta dan Maria. Dikerjakan oleh gereja Tuhan. Gulingkan batu. Itu tugas gereja Tuhan, tugas saya dan saudara. Setelah digulingkan saudara, baru Tuhan, tugas Tuhan mengerjakan sesuatu. Pagi ini demikian pula. Mengerjakan segala sesuatu, saudara. Angkat batu penutup kubur itu. Jawab Marta, sudah bau 4 hari. Mati. Kadangkala kita mendengar firman Tuhan, yo enak sing ngomong, yo begini. Karena apa? Tidak percaya sehingga tidak mendapatkan janji Tuhan itu, saudara. Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Jika saudara punya iman, percaya kepada Yesus, saudara akan melihat kemuliaan Allah dan mengalami mujizat itu terjadi, saudara. Setelah batu itu dibuka, digulingkan oleh Marta dan Maria, sekarang tugasnya Yesus. Untuk apa? Untuk menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Yesus mengucap syukur. Hei Lazarus, bangun, keluar. Dengar suara, dengan suara yang keras. Marilah Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Mati itu ada yang tidur hari ini? Ngantuk hari ini? Saudara, nah bangun, keluar. Tugas kita mendengarkan firman, lakukan dengan baik, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara. Nah sekarang setelah itu tugasnya bagian Yesus. Bagian Yesus, udah mati tertutup, saudara kasih. Ya. Mati itu macet, usahanya macet. Semua macet. Lumpuh, gak iso jalan, gak iso menembus sana sini. Tetapi pagi hari ini, kata kunci apa? Dengar firman, lakukan dengan iman, hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengar, lakukan dengan iman, taat, maka hasilnya luar biasa. Haleluya. Pemulihan terjadi,
mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup gereja Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sangat ajaib. Saudara, dunia tidak bisa melakukan menolong, tapi hanya Yesus yang bisa menolong. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Katakan ajaiblah Engkau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya. Kuasa sanggup pulihkan Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Katakan ajaib, angkat tangan saudara. Sanggup pulihkan ekonomimu, keuanganmu, usahamu, keluargamu yang lumpuh, yang macet, yang mati. Tuhan akan hidupkan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah Katakan dengan iman, Kau Allah yang ajaib, melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ingat kata kunci hari ini. Dengar firman Tuhan, lakukan dengan iman, hasilnya luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa. Mau dengan kasih Kristus, Bapak Rudi maju ke depan dan berdoa. Haleluya, firman Tuhan yang begitu indah. Dia sanggup memulihkan hidup kita, asal kita percaya dan yakin dan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita.
Puji Tuhan. Persembahan kedua silakan